Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zilfi Farabi. Nomor NIM saya 20 200 710 145 dan mata kuliah kali ini adalah komunikasi massa. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori komunikasi, yaitu teori framing. Yang kedua adalah saya ingin menjelaskan latar belakang, yaitu media adalah seperangkat alat atau sarana yang digunakan untuk menyampaikan atau menyalurkan baik pesan maupun informasi dari komunikator kepada halayak. Sementara pengertian media massa merupakan alat yang digunakan untuk memindahkan pesan dari sumber kepada penerima, dan salah satunya adalah teori framing. Inti teori yaitu framing merupakan metode penyajian realitas di mana kebenaran tentang suatu kejadian tidak diingkari secara total, melainkan dibelokkan secara halus dengan memberikan penonjolan pada aspek tertentu. Penonjolan aspek-aspek tertentu dari isu berkaitan dengan penulisan fakta. Dan sejarah framing, yaitu teori framing muncul di era media massa pada sekitar tahun 1970-an yang berakar dari interaksi simbolik dan konstruksi sosial. Ketika itu di Amerika Serikat, penelitian-penelitian mengenai media mulai beralih dari mode efek media ke bentuk khusus pengaruh media terhadap halayak. Berbagai penelitian terkait media saat itu ditunjukkan untuk mengetahui peran media massa nasional dalam membentuk berbagai permasalahan politik dalam publik nasional. Sejalan dengan semakin seringnya halayak mendapat terapan informasi, maka media tidak hanya dipandang dapat mempengaruhi halayak selama kampanye pemilihan, namun juga berperan besar dalam menciptakan persepsi dunia dan wacana politik. Terkait dengan hal ini, Benjamin Cohen berpendapat bahwa meskipun media tidak secara khusus menyampaikan kepada halayak apa yang dipikirkan oleh halayak, namun sejatinya media benar-benar mengatakan kepada halayak apa yang harus dipikirkan. Selama masa itu pula, berbagai macam dimulai lebih jauh guna meneliti apa yang disampaikan oleh Cohen. Dua peneliti yang bernama Maxwell McCombs dan Donald Shaw mengembangkan pendekatan agenda setting yang menyatakan bahwa terdapat kaitan antara jumlah liputan dari suatu isi politik tertentu dengan relevansi yang dirasakan dari isu di antara agenda politik halayak. Studi awal dalam penelitian framing adalah mengidentifikasikan frames pokok dalam pemberitaan televisi, yaitu sebuah frame episodik dan kerangka tematik yang memposisikan sebuah isu dalam konteks wacana publik yang lebih luas. Yang lainnya membahas frames yang digunakan dalam kampanye pemilihan. Dan di sini ada kerangka teori. Yang pertama, define problem, yaitu pendefinisian masalah. Ini adalah sebuah elemen yang mengangkat tentang bagaimana sebuah peristiwa dipahami oleh wartawan, bagaimana peristiwa atau isu tersebut dipahami, juga mengatakan bahwa adalah suatu hal yang lazim jika satu peristiwa yang sama dapat dipahami secara berbeda. Dan yang kedua adalah diagnose causes. Diagnose causes memperkirakan penyebab masalah, merupakan elemen framing untuk mencari tahu atau membingkai siapa yang bertindak sebagai aktor dari sebuah peristiwa. Bertindak di sini juga dapat diartikan sebagai apa dan siapa. Guna memahami mengapa sebuah isu bisa terjadi, perlu juga kita memahami apa dan siapa yang menjadi pelaku utama dalam isu tersebut. Dengan kata lain, pembingkaian terhadap sebuah isu juga dapat menentukan apa dan siapa.
Karena perbedaan pembingkaian juga akan mempengaruhi pada perbedaan pemahaman itu sendiri. Dan yang ketiga yaitu make moral judgment, yaitu membuat pilihan moral. Dipakai untuk membenarkan atau memberi argumentasi dalam pendefinisian sebuah masalah yang sudah ditentukan sebelumnya. Setelah masalah terdefinisikan dan penyebab masalah telah ditentukan, lalu muncullah argumentasi untuk mendukung gagasan tersebut. Gagasan tersebut adalah kutipan yang berhubungan dengan tentunya melekat, familiar, dan dengan halayak media. Yang keempat adalah treatment recommendation, yaitu menekankan penyelesaian. Dipakai untuk membenarkan argumentasi pada definisi masalah. Apa yang dipahami seorang wartawan, jalan apa yang dipilih guna menyelesaikan sebuah masalah. Penyelesaian itu tentu saja singkat, bergantung pada bagaimana sebuah peristiwa itu dilihat dan siapa yang menjadi penyebab masalah tersebut. Dan di sini ada kritik, yaitu teori framing tidak lepas dari berbagai kritik yang disampaikan oleh para ahli. Adapun beberapa kritik yang disampaikan oleh para ahli adalah sebagai berikut. Framing membangun yang pertama adalah framing membangun ketidakpercayaan terhadap media. Dan yang kedua adalah framing menciptakan kesenjangan antara kebenaran dan kewaspadaan publik dengan menciptakan sebuah sudut pandang. Dan yang ketiga adalah framing mendistorsi kebenaran. Yang keempat adalah framing membatasi perbedaan dengan menempatkan kosakata dan metafora yang bisa digunakan dalam berita digunakan oleh semua publik. Dan yang terakhir yaitu framing menjadi kurang seiring dengan berkembangnya media baru dan memberikan kesempatan kepada orang untuk memikirkan topik yang sama dengan sudut pandang yang berbeda. Ya, di sini ada asumsi framing, yaitu yang pertama, mempelajari teori framing dapat memberikan manfaat. Di antaranya adalah kita dapat mengetahui dan memahami pengertian framing, sejarah teori framing, asumsi, perkembangan teori framing, serta kritik terhadap teori framing. Demikianlah ulasan singkat tentang teori framing terkait dengan pengertian, sejarah, asumsi, perkembangan, serta kritik teori framing. Semoga kita dapat menambahkan wawasan dan pengetahuan tentang teori framing tersebut, yaitu sebagai salah satu teori efek media khususnya dan teori komunikasi pada umumnya. Ya, terima kasih. Presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.